Bekasi, reses merupakan masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPRD untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya, dapil, serta untuk menjaring, menampung aspirasi masyarakat. Kali ini dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dalam mencapai target pembangunan anggota Dewan Kota Bekasi, Faisal laksanakan reses 2 tahun 2022 di daerah pemilihannya di RT 004 RW 003 Pasar Kecapi Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Banyaknya masyarakat yang hadir menandakan antusias dan ekspektasi masyarakat sangat tinggi akan terrealisasi aspirasinya. Pade Joko, 50, warga Jatiwarna mengatakan masalah yang paling utama adalah saluran air di depan Pasar Kecapi. Saluran mampet kita, masyarakat berharap saluran itu diperbesar atau diperdalam karena sangat rawan banjir. Lanjutnya, Pade Joko, kebutuhan untuk RW 003 Kelurahan Jatiwarna, gerobak sampah dan petugas untuk mengambil sampah di RW 003 karena selama ini kita buang sampah sendiri ke TPS di Pasar Kecapi, tandasnya. Sementara warga lain menyampaikan terkait pelayanan sosial di mana warga sangat susah untuk mendapatkan kartu PKH, KIS, maupun kartu pelayanan sosial lainnya. Menjawab aspirasi warga, Faisal menjelaskan bahwa semua ini butuh proses. Sedikit demi sedikit saya akan menjembatani keluhan masyarakat yang belum terlaksana. Nantinya proposal yang diajukan akan saya bawa dan serahkan berkas untuk diparipurnakan. Jika tidak ada pembengkakan anggaran atau tidak ada hal yang luar biasa, semua aspirasi masyarakat harusnya terlaksana, tutupnya. Dan malam hari ini kami hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kami tidak melalui proses penyeleksian. Oleh karena itu apa yang diajukan warga akan diteruskan ke paripurna dan diserahkan ke OPD terkait, jelas Faisal. Faisal menambahkan bahwa ada dana hibah yang dikucurkan, seperti dana hibah RW. Posyandu dapat membuat proposal dengan melampirkan SK kepengurusan. Jawab Faisal yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi. Sementara keluhan warga terkait bidang sosial, Faisal menjawab setiap pemohon untuk mendapatkan kartu sosial harus sesuai dengan kriteria persyaratan pengajuan. Tutupnya. Pertama, tadi kita memang banyak mendengar keluhan terkait contoh tadi PPDB online. Ya kan, baik itu persoalan sepele misalnya zonasi sudah ada tapi ditolak, baik itu persoalan akut yang memang kami kekurangan sekolah, baik itu memang SMA yang sebenarnya juga udah bukan dalam wewenang kita. Jadi memang kalau teman-teman mengikuti beberapa minggu lalu pernah saya angkat berita bagaimana bisa USB ini terjadi, ternyata dibutuhkan 3 dinas yang berbeda. Baik itu Disdik sebagai user atau pemohon, baik itu adalah aset daerah yang memang membeli aset tanah, dan ternyata ada BBMSDA atau dinas terkait lain yang memang membangun sarana dan prasarananya. Nah, artinya kan ini harus ada sinkronisasi 3 dinas ini. Nah, saya berharap dari melalui PLT ini bisa masyarakat ini terpenuhi lah sektor pendidikan. Walaupun ada solusi lain yang tadi juga saya paparkan adalah bagaimana merger SD yang memang ternyata pendaftarannya lebih suka di MI atau SD swasta lainnya yang akhirnya negeri kekurangan pendaftar, ini bisa dilakukan merger dan salah satu gedungnya bisa digunakan untuk gedung SMP. Nah, itu satu. Selanjutnya tadi kita lihat lagi-lagi Disduk Capil ini menjadi sorotan. Betapa tadi ternyata mereka capek sekali bolak-balik untuk hanya sekedar memvalidasi data. Di sini katanya sudah tervalidasi, ternyata di sana belum, ternyata harus balik lagi. Nah, ini juga kami dari Komisi 1 sudah mengusulkan raperda, Bapemerda. Usulan dari Komisi 1, bagaimana Kota Bekasi punya yang namanya big data. Data terpadu, sentral, kita perkuat yang namanya Capil. Apapun kekurangan yang ada di Capil, harus kita benahi. Supaya data-data ini tidak ada lagi yang, mohon maaf ya, tercecer atau tidak akurat.
Nah ini jangkauannya soalnya banyak segmen gitu loh. Salah satunya ya tadi verifikasi anak-anak sekolah. Walaupun yang tidak bisa dihindari dalam setiap reses tetap saja persoalan lingkungan. Mungkin di sini masuk dalam kategori dataran tinggi, tapi tetap saja belum semua wilayah di sini mempunyai saluran yang baik. Nah, tadi sudah kita usulkan dari RT RW untuk membuat proposal pengajuan. Kita tahu hari ini itu untuk tahun yang lalu juga banyak yang sudah ditindaklanjuti oleh anggota dewan kita. Kalaupun di 2023 APBDP atau 2022 APBDP juga. Karena di 2023 ini kan lagi penggodokan nih. Apakah SIPD kita masih memungkinkan untuk masuk di 2023 juga kan belum dipastikan. Karena kan setiap PTD juga sudah membuat range-nya masing-masing nih. Sudah selesai bahkan rapat TAPD. Nah ini mudah-mudahan bisa bisa terfasilitasi semua lah. Ya tadi PKH juga menjadi permohonan mereka ya. Dan saya sudah jelaskan memang kalau khusus PKH itu memang program dari kementerian, di mana kementerian sendiri ternyata pegang data sendiri, yang mereka juga tidak tahu data yang mereka pegang ini apakah masih valid atau tidak. Makanya tadi saya sarankan apabila data kementerian tidak valid, melalui pendamping yang notabene dibayar oleh kementerian sosial, kita kasih masukan data ini sudah bisa mandiri, artinya tidak perlu lagi mendapat program PKH, karena kan ini kan keluarga harapan. Nah, kalau memang ada yang lebih prioritas lagi dengan kondisi yang lebih memungkinkan untuk menerima, ini harusnya data ditukar. Nah, ini kan harus ada pendataan yang lebih akurat. Nah, fungsi ketua kelompok dan pendamping lah disinilah dibutuhkan. Ya artinya terus jalin komunikasi yang baik, RT dengan RW-nya, RW dengan kelurahan, lurah dengan kecamatan, atau ketua RW dengan pihak kecamatan, untuk bagaimana bisa sama-sama menyelesaikan persoalan wilayah masing-masing. Terlebih ada yang namanya forum RW. Jadi kalau bisa persoalan ini secara berangsur bisa diselesaikan.